Hai, halo, apa kabar pemirsa Rumah Sehat Nuswantara? Kembali lagi kita berjumpa di acara Bincang Inspiratif di setiap hari Jumat, dan malam hari ini kita menghadirkan tema yang sangat menarik, yaitu tentang bahasa jiwa. Nah, tentang bahasa jiwa ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menyusun kalimat-kalimat doa, karena yang namanya doa itu juga merupakan energi yang kita lepas ke semesta, dan energi ini yang akan mewujudkan doa-doa kita. Nah, sebagian orang masih merasa kesulitan untuk menyusun kalimat doa yang tepat, sehingga membentuk rasa yang kuat juga untuk kita lepaskan menjadi energi ke semesta. Nah, malam hari ini akan hadir pemateri yang sudah kita nanti-nantikan dan sudah punya banyak pengalaman mengenai materi yang akan kita bahas malam hari ini tentang bahasa jiwa. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu seluruh peserta Zoom meeting malam hari ini dan juga Anda pemirsa live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Semoga selalu sehat dan bahagia. Baik, kita segera ke narasumber kita. Halo, selamat malam Ibu Eti. Selamat malam Pak Hasan, selamat malam semua keluarga RSN. Oh, banyak sekali, saya jadi semangat. Iya. Ya, Bu Eti Rihana malam hari ini akan menyampaikan topik yang sangat menarik tentang bahasa jiwa yang akan membantu Anda untuk merangkai kalimat dan juga menghimpun energi doa, sehingga ketika dilepaskan ke semesta, ini akan menjadi kekuatan yang bisa mewujudkan doa-doa kita. Oke, waktu kita berikan kepada Bu Eti, silakan. Terima kasih Pak Hasan. Bapak Ibu, bahasa jiwa, saya langsung aja ya. Bahasa jiwa itu sebenarnya istilah saya sebenarnya, tetapi yang Bapak Ibu kenal biasanya adalah pikiran bawah sadar. Karena bahasa pikiran bawah sadar itu memang sedikit berbeda dengan bahasa pikiran sadar. Nah, di akhir live streaming itu Mas Taufik boleh sudah dikeluarkan PowerPoint-nya? Ya, terima kasih. Di akhir live streaming nanti Bapak Ibu bisa lebih mampu memahami pikiran bawah sadar manusia, bagaimana cara kerjanya dan bahasa yang dipahaminya. Sehingga ketika misalnya membuat afirmasi atau doa, itu terjadi sinkronisasi antara apa yang ada di pikiran Bapak Ibu secara sadar dan apa yang ada di batin Bapak Ibu atau di jiwa Bapak Ibu. Jadi ada sinkronisasi. Itu yang membantu mempercepat terjadinya manifestasi. Bukankah Bang El selalu mengajarkan dan mengingatkan untuk membuat afirmasi, menuliskannya, dan sebagainya. Nah, pengetahuan dasar ini sangat diperlukan atau Bapak Ibu sangat sebenarnya membutuhkannya sekali. Jadi, mari kita simak bareng-bareng ya. Saya akan sepintas saja hanya untuk memperkenalkan struktur pikiran kita, yaitu pikiran kita sebenarnya terbagi dari secara besar. Para ahli itu membagi antara pikiran sadar, banyak yang bilang itu 10%, ada yang 12%, ada yang 20%. Saya mengambil yang moderat saja, 20%. Pikiran sadar hanya 20% menguasai kehidupan kita. 88% itu ada di pikiran bawah sadar dan suprasadar, itu yang menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu bayangkan bayangkan sebuah pohon. Pohon yang besar itu akarnya jauh lebih besar, jauh lebih dalam. Itu sama seperti kehidupan kita. Apa yang terlihat itu hanya 12% dari kehidupan kita. Yang tidak terlihat itu jauh lebih besar. Itu yang Anthony Robbins bilang, the giant in within. Itu maksudnya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu terdiri dari pikiran kita, thoughts, pikiran-pikiran, dan emotion. Itu semua kan berupa kata-kata. Saya kasih contoh. Misalnya emosi, saya bahagia. Bahagia itu kan kata-kata, bahasa. Itu emosi yang menunjukkan, jadi diekspresikan dengan bahasa atau kata-kata. Bahasa dan kata-kata kita itu mempengaruhi atau mengaktifkan sistem DNA kita.
Jadi ketika kita bicara, apalagi dengan rasa, dengan emosi yang kuat, itu ditangkap oleh membran sel kita. Membran sel itu kemudian disalurkan atau diteruskan ke inti sel DNA kita. Dari inti sel DNA kemudian dia merubahnya sehingga sel kita menjadi berubah, yang akhirnya dia akan membentuk energi tubuh kita, energi jiwa kita. Nah, itu kan sudah sering kali saya rasa kalau di RSN Bapak Ibu dengar energi itu menimbulkan vibrasi. Vibrasi kita jadi misalnya kalau kata-katanya negatif atau memiliki energi yang rendah, kalau saya bilang energi yang rendah, otomatis vibrasi kita juga rendah. Kalau vibrasi kita rendah, frekuensi kita juga rendah. Nah, padahal semesta ini frekuensinya ada di frekuensi yang tinggi. Kalau misalnya kita kata-katanya selalu atau sering ke arah yang negatif ya, terus kita berdoa, kenapa sih kok impian saya sudah melakukan afirmasi ini nggak tercapai? Lihat kata-kata Bapak Ibu, apakah itu berenergi rendah atau tinggi? Next, ini sudah saya jelaskan ya, direfleksikan slide kelima langsung. Jadi Bapak Ibu, pikiran sadar kita, bahasa pikiran sadar kita itu ada perbedaan. Tidak semuanya, tetapi ada hal-hal signifikan yang berbeda dengan pikiran bawah sadar kita atau bahasa jiwa kita. Nah, hari ini atau malam ini saya ingin ajak Bapak Ibu untuk mengenali lebih jauh pikiran bawah sadar manusia atau bahasa jiwa kita. Yang pertama, slide ke-7 langsung. Pikiran sadar kita atau jiwa kita, bahasa pikiran bawah sadar itu selalu dalam keadaan, selalu berada di saat ini. Nah, kalau bahasa Inggris lebih mudah bahasanya karena mereka memiliki tenses ya. Kalau bahasa Indonesia ya dengan adverb dengan adjektif dan sebagainya. Misalnya, pikiran sadar bilang, saya akan berhasil karena Anda tahu Anda belum berhasil, tapi Anda ingin punya keinginan untuk berhasil. Tetapi Anda menggunakan kata akan, saya akan berhasil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pikiran bawah sadar Anda karena dia berada di saat sekarang, saat ini, detik ini, sekarang ini, ketika Anda bilang akan, dia menerjemahkannya ya akan terus, akan berhasil terus, ya nggak berhasil itu ya. Akan terus soalnya, jadinya mesti saya berhasil. Nah, ini dia di sini ada. Bagi orang-orang yang koleris dan sanguin, itu termasuk saya sebut kategori ekstrovert lah ya. Dia biasanya orang-orang ekstrovert itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan dengan bilang saya berhasil, saya sudah berhasil. Itu tidak ada terjadi kontra di batinnya, tidak ada suara kecil di bawah. Seperti apa belum berhasil, seperti mengkritisi diri sendiri. Biasanya hal itu terjadi di orang yang introvert, orang-orang melankoli ataupun flegmatis. Nah, bagi orang koleris, kenapa ya? Kok bilang aja saya berhasil? Itu dan orang introvert bilang enggak kayak gitu. Jadi terjadi pertentangan. Untuk sekarang saya akan menengahinya dengan memodifikasi kata-kata. Saya ajarin Bapak Ibu, saya sharing ke Bapak Ibu modifikasi kata-kata yang bisa disetujui oleh pikiran bawah sadar, terutama bagi Bapak Ibu yang introvert ya. Sedikit dimodifikasi, misalnya Bapak Ibu sekarang manajer dan ingin menjadi atau manajer yang ingin menjadi manajer yang bisa dekat atau memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai manajer. Bapak Ibu bisa bilang, setiap hari aku semakin baik atau ahli atau pintar dalam hal misalnya people skill. Itu people skill adalah kemampuan yang memang mesti dimiliki bagi para leader atau manajer atau apapun posisi sebagai leader, sehingga membuatku berhasil dalam hal membuat tim saya menjadi lebih solid, lebih
termotivasi, terinspirasi, dan sebagainya. Jadi Anda bilang tidak langsung saya berhasil memiliki atau kemampuan people skill, tapi sedikit dimodifikasi. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, selanjutnya Mas Taufik, slide selanjutnya. Yang kedua, pikiran bawah sadar kita itu tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jadi semuanya nyata. Jadi kalau misalnya Bang El sering nih, yang Bapak Ibu yang VIP yang ikut program keberlimpahan, pasti Bang El bilang, rajin mengimajinasikan, memvisualisasikan dengan sepenuh rasa. Jadi saya highlight kata-kata kuncinya, bahwa impian Anda sudah tercapai. Bahkan pada saat meditasi yang jam 10 pagi gitu kan, setelah itu Bapak Ibu rasakan bahwa semuanya sudah tercapai, tersenyumlah, bersyukurlah, dan sebagainya. Karena apa? Kenapa Bang El selalu menyarankan seperti itu? Karena pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara ketika Bapak Ibu berimajinasi atau bervisualisasi dengan kenyataan. Semuanya nyata. Jadi itu kita bisa memanfaatkan. Ya, memang Tuhan sudah memberikan kita perangkat yang luar biasa untuk memudahkan kita sebenarnya Bapak Ibu untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih sehat, dan apapun yang lebih baik. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong dicatat dulu ya Pak, Bapak Ibu. Nanti saya akan buka pertanyaan di akhir sesi. Yang selanjutnya, yang nomor 3. Nah, pikiran bawah sadar itu suka sekali dengan kata karena atau sehingga, karena itu menjawab sebab atau mengapa Bapak Ibu, mengapa Anda seperti itu. Misalnya, bagi orang yang ekstrovert, dia selalu akan bilang, afirmasinya atau doanya bilang, usahaku bertambah maju sekarang. Jadi aku bisa memenuhi lebih banyak orang, pekerjakan lebih banyak orang, whatever, yang seperti itu. Langsung bahwa usahaku bertambah maju. Namun bagi orang yang introvert, Anda bisa tambahin, saya senang membayangkan usahaku bertambah maju bla bla bla. Karena artinya, karena kalau itu bertambah maju karena apa? Tidak hanya saya berhasil karena apa? Kenapa Anda ingin berhasil? Alasannya itu kalau dituliskan dengan lebih detail, alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk Anda lebih maksimal. Hanya tidak, sama sajalah kalau misalnya ada putra-putri Ibu misalnya, Pak, saya minta beliin sepeda motor. Saya mau pingin sepeda motor, tapi nggak menyebutkan kenapa, karena tidak ada kata karena. Untuk apa? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, sama alam bawah sadar juga, kenapa kamu mau berhasil? Karenanya itu harus diisi Bapak Ibu. Itu alasan yang sesungguhnya kenapa Anda ingin berhasil. Itu adalah menjawab sebab. Sebab saya ingin bla bla bla. Jelas ya? Oke, selanjutnya Mas Taufik. Yang keempat, nah ini dia. Saya paling suka. Alam bawah sadar kita itu akan mendelete atau menegasi kata jangan, tidak, atau bukan. Nah, contoh sehari-hari Bapak Ibu yang masih punya anak kecil atau ketika anak putra Bapak Ibu masih kecil. Bapak Ibu, anak-anak kan suka main air. Tapi biasanya apa yang dikatakan oleh para orang tua kepada anaknya? Adik, jangan main air. Apa yang terjadi? Dia makin heboh main air. Karena anak-anak terutama umur di bawah 5 tahun balita, mereka masih dalam pikiran bawah sadarnya masih dominan. Jadi pikiran sadarnya masih belum terbentuk sempurna, sehingga apa yang ada di pikirannya adalah didominasi oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu tidak suka dengan kata jangan, tidak, bukan. Jadi langsung di-delete. Ketika Bapak Ibu bilang, adik jangan main air, itu seperti perintah, adik main air. Jadi bagaimana cara merubahnya? Bapak Ibu ingin apa? Anak Anda berhenti main air? Katakan, adik berhenti main air. Dan
itu adalah perintah yang bisa diterima dengan baik. Atau kalau misalnya Anda ketemu teman Anda janjian ya, nggak boleh terlambat ya, apa yang terjadi? Pasti ada yang terlambat, karena itu mengingatkan mereka untuk boleh terlambat. Jadi tidaknya didelay tanpa disadari. Jadi apa yang Bapak Ibu inginkan teman-teman Anda untuk bisa datang atau staf Anda? Tepat waktu. Katakan datang tepat waktu sesuai jadwal. Jadi katakan apa yang Anda inginkan, bukan yang tidak Anda inginkan. Kan Anda tidak ingin terlambat kan, staf Anda atau teman Anda. Jadi ya katakan yang Anda inginkan tepat waktu. Nah ini ada yang sering sekali ketika orang-orang ingin memberi masukan, gitu. Tapi kata-kata yang disampaikan adalah maaf ya Bapak Ibu, atau maaf Bu, Pak, saya bukan mau ngajari atau saya bukan mau mengkritisi, tapi, nah biasanya kata tapis itu adalah apa yang menjelaskan kalimat sebelum tapi. Nah untuk menghindari itu, Bapak Ibu bisa, saya ingin memberi masukan, boleh ya? Anda memberikan masukan, dan biasanya setelah positif, kata-kata yang Bapak Ibu pakai adalah positif, kalimatnya dan intonasi Bapak Ibu juga menjadi lebih ramah dan mudah diterima, sehingga orang tidak ada penolakan. Karena begitu, saya nggak mau mengkritik, saya sebenarnya tidak bermaksud mengkritik Anda. Yang ditangkap langsung Anda mau mengkritik saya, dan itu langsung terjadi penolakan. Ada barrier, ada halangan, penghalangnya, atau ada tembok yang langsung dibangun gitu untuk menolak apa yang akan Anda sampaikan. Selanjutnya, Mas Taufik. Nah, yang keenam adalah harus. Jadi bukan alam bawah sadar, pikiran di bawah sadar kita itu seperti anak kecil, Bapak Ibu. Tidak suka dengan kewajiban, tidak suka dikasih beban. Kata harus itu memiliki emosi kekesalan. Harus begini, harus begitu. Rasanya gitu ya. Kita sendiri kok diharusin rasanya berat. Apa sih sebenarnya maksud Anda inginnya apa? Misalnya, ini ada contoh yang sangat bagus dari sebenarnya bukan bagus karena menyedihkan. Ada mahasiswi yang di Semarang yang jatuh di mall itu, surat yang ditinggalkan apa? Dia bilang, saya tidak ingat kata-kata yang tepatnya, tetapi intinya dia tidak bilang ke ibunya, ke mamanya bahwa dia tidak mampu lagi menjadi kuat seperti yang ibunya atau orang tuanya inginkan. Saya bisa membayangkan bahwa anak itu selalu, kamu harus ini, kamu harus kuat, kamu harus jadi juara, kamu harus. Buat anak-anak, Bapak Ibu, itu sesuatu yang so depressing, sangat menekan, apalagi tambah ancaman atau ditakut-takuti, belum lagi dibanding-bandingkan. Anda tanya kepada Anda sendiri, kalau diancam gimana? Nggak suka. Kalau ditakut-takuti, nggak suka juga. Dibandingkan, lebih nggak suka lagi. Dan apa yang terjadi jika kita tanpa sadar memberikan harus tekanan, memberikan ancaman, dan menakut-nakuti, itu seperti membuat membentuk anak Anda menjadi penakut, peragu, tidak percaya diri, dan belajar untuk belajar untuk dia selalu belajar tentang punishment, kan ditakut punishment, menghukum, mengancam, menakut-nakuti itu seperti kalau saya tidak habis makannya nanti saya akan dihukum menjadi seperti ini. Jadi dia belajar tentang punishment hanya dengan kata harus, dan itu sangat depressing. Jiwanya berkembang menjadi penakut yang tadi, pemalu. Jadi kalau dia tidak ada seorang anak pemalu percaya diri, ya akarnya salah satunya ke situ. Peragu, dan dia tidak mampu menghargai diri sendiri. Ketika dia tidak mampu menghargai diri sendiri, dia tidak akan mampu menghargai orang lain.
Itu hal yang sangat kok, karena dia tidak pernah bisa belajar menghargai orang lain, karena yang dia pelajari adalah punishment, mengancam, depressing, ya, pemaksaan kehendak dan sebagainya. Sehingga dia justru dengan mudah merendahkan orang lain. Luar biasa, ya. Hanya dengan satu kata harus, plus ancaman, plus penakut-nakuti. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kita tidak ingin anak kita seperti itu, bukan? Nah, itu termasuk saya bukan seorang periset, tapi kalau saya bisa menganalisa orang-orang bullier itu karena di rumahnya juga dibully oleh orang-orang terdekatnya, mungkin orang tuanya secara mental, mungkin juga fisik, tapi terutama secara mental. Jadi anak-anak yang dikasih ancaman, ditakut-takuti, dikasih depresi, itu menjadi dua, apakah menjadi bullier atau korban bullying. Jadi seorang bullier itu juga nggak tahu gimana bisa sensing, bisa merasakan, oh ini bisa dibully, oh ini enggak. Jadi ketika masalah bullying jangan cuma tergantung kepada guru, nggak bisa. Tapi itu berawal dari cara atau pola pendidikan anak-anak itu di dalam keluarganya. Yang kedua, yang selanjutnya yang nomor 6. Nah, seringkali ini juga orang introvert biasa, ya Pak, saya akan coba. Begitu bilang saya akan coba, kelihatannya tidak masalah, bukan? Tapi alam bawah sadar Anda, pikiran sadar Anda, begitu Anda ngasih kata coba, itu seperti meng-on-kan, on off gitu, on off dia. Kalau ini ada on off itu on off gagal. Jadi karena coba, apa emosi yang menyertai diri setelah coba? Nggak percaya diri. Saya coba ya, gitu. Kalau orang percaya diri nggak mungkin, ya saya lakukan, saya mampu melakukan. Tapi kalau nggak percaya diri, saya coba dulu deh, kan saya sudah coba. Kalau nggak berhasil kan saya sudah coba, saya sudah berusaha. Sehingga dia tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Jadi gimana caranya? Misalnya ya, saya akan mencoba melakukannya dengan baik. Kalau gagal ya kan saya sudah mencoba. Jadi cara mengubahnya adalah saya berkomitmen, ini buat orang ekstrovert. Saya berkomitmen atau mampu melakukannya dengan baik. Dia lebih gitu ya. Apa saya nggak tahu bahasanya. Tapi bagi orang introvert, Anda dihaluskan sedikit. Setiap hari saya semakin mampu melakukan. Jadi setiap hari ada progres, ada peningkatan. Sehingga Anda mampu memiliki keterampilan tersebut atau kemampuan tersebut. Ya, selanjutnya, nah yang tetapi ini, kita sering tanpa sadar. Dan Anda perhatikan di sekeliling kita, di mana saja. Tetapi sebenarnya mengandung penilaian yang negatif. Karena setelah yang tadi saya bilang, saya tidak mau mengkritik atau saya tidak mau menghakimi Anda. Tetapi biasanya kata tetapi adalah kebalikan dari kalimat yang sebelum tetapi. Jadi saya mau melakukan sadar nafas, tetapi nanti kalau sudah punya waktu, menurut Bapak Ibu itu akan dilakukan tidak? Pasti tidak. Karena ada syaratnya, nanti kalau punya waktu. Kalau nggak punya waktu, soalnya saya sibuk, saya bawa bla 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 bla. Sebenarnya itu hanya perlu just a decision, memerlukan keputusan saja. Coba diubah kata tetapinya. Saya baru saja ngomong coba. Anda ubah kata tetapi itu dengan dan. Nah, sudah langsung berubah. Anda langsung memiliki keputusan yang berbeda dan intonasinya juga frasa dari kalimat itu, frasanya juga memiliki pemahaman yang berbeda. Saya mau melakukan sadar nafas dan saya akan sediakan. Otomatis satu di depannya adalah komitmen. Ini juga dikuatkan komitmen setelah kata dan. Bapak Ibu, ini yang selanjutnya nomor 7 ya, nomor berapa ini ya? Kata kunci, jadi alam bawah sadar kita selalu mengambil kata kunci dan emosi yang menyertainya. Misalnya,
Di sini saya sedang sakit. Kata kuncinya sakit. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, ini sedikit seperti apa ya? Kita bisa kok melakukan sedikit what is that? Semacam menyiasati gitu ya. Kan nggak boleh kata tidak, Bu. Kata tidak kan dicoret. Makanya kata tidak setelahnya itu positif. Kalau dicoret, jadi saya sedang sehat. Atau Anda bisa tuh, saya belum sehat. Atau saya segera sehat. Itu bisa. Contoh selanjutnya, Mas Taufik. Saya sebel, ini sering sekali. Kantor ya, di dunia corporate, kalau ada yang dipromosi, saya perhatikan wajah saya ketika seseorang ada pengumuman promosi gitu, biasanya di saat meeting atau morning briefing atau seperti itu. Ketika seseorang dipromosi, saya tidak memperhatikan yang dipromosi, saya memperhatikan orang-orang yang ada di situ. Dan 80% wajahnya datar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya sebel, dia dipromosi, kok nggak saya sih? Perasaan saya lebih baik dari dia, bla 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 dengan berbagai alasan. Pokoknya dia nggak lebih baik dari saya. Alam bawah sadar kita tidak mengenal dia, kamu, mereka. Semua yang kita katakan adalah tentang saya. Jadi dianya akan dicoret oleh kata alam bawah sadar kita. Klik sekali lagi, Mas Taufik. Sehingga yang terjadi adalah Anda memberikan komando, berikan perintah ke pikiran bawah sadar, saya sebal dipromosikan. Jadi Anda berusaha sekuat tenaga untuk dipromosikan, tapi pesan yang Anda berikan secara emosi ke alam bawah sadar Anda sebel dipromosi. Jadi nggak dipromosi-promosi, dan itu jangan nyalahin orang lain. Look at back into your heart. Lihat kembali ke dalam. Jadi kalau ada orang yang dipromosi, Bapak Ibu, Anda ingin tepuk tangan. Saya senang dia dipromosi. Itu untuk at least kalau Anda tidak untuk orang yang dipromosi, untuk diri Anda memberi pesan kepada diri sendiri bahwa saya senang dia promosi, saya senang dia bahagia, saya senang dia berhasil, saya senang dia bisa beli mobil, whatever that kind of things ya. Okay, next. Nah, ini tujuan utama pikiran bawah sadar itu adalah kita sehat dan bahagia. Itu takdir kita sebenarnya Bapak Ibu. Sehat, Tuhan itu, semesta itu kan ingin kita semua sehat. Nggak mungkin lah kita sakit-sakitan lah, ini itulah, dan bahagia, hidup sejahtera. Itulah karena Tuhan ingin kita menjadi makhluk yang mensyukuri apa yang Beliau berikan, yang Tuhan berikan ke kita semesta. Jadi itu menekan tombol aktif DNA kita. Saya kalau melakukan Bang El, saya senang sekali ketika Bang El memperkenalkan meditasi sadar nafas cinta kasih. Saya sedikit agak berbeda setelah misalnya cahaya masuk itu, saya dari dalam hati di cakra jantung ini, saya selalu bilang, saya sehat dan bahagia, saya sehat dan bahagia. Terus saya sebarkan ke seluruh tubuh saya, ke seluruh sel-sel. Semua hidup sehat dan berbahagia. Terus ketika saya kembangkan ke seluruh di ruangan saya sehat dan bahagia. Lebih besar lagi ke kota saya, ke provinsi, bahkan ke negara, bumi, dan ke seluruh. Itu membuat kita betul-betul sehat. Saya 2 kali kena stroke. Dan biasanya orang pasien yang habis kena stroke itu kan selalu minum obat yang nggak pernah boleh ya. Nggak boleh hilang, harus minum setiap hari. Ada 3 atau 4. Saya sejak bulan Agustus, ya sebelumnya saya memang belajar sudah meditasi, tapi sejak itu saya tidak lagi meminum obat stroke, dan tensi saya di bawah di angka yang normal, 110, 120, bawahnya 70, nggak pernah 80, kadang-kadang 60, kadang 70. Tapi ada satu syaratnya. Syarat yang pertama yaitu Anda mampu membayangkan, visualisasi. Ingat, alam bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara
membayangkan dan memvisualisasikan semuanya nyata. Yang kedua, Anda harus memiliki kemampuan itu. Harus penuh keyakinan, yakin. Anda yakin. Hal yang menggagalkan apa yang Anda gagalnya manifestasi itu kalau Anda ragu. Dan Bang El selalu rasakan, rasa. Maksudnya rasakan emosinya. Kalau betul-betul sudah tercapai, bayangkan Anda sudah tercapai apa yang Anda inginkan, dan rasakan emosinya, bahagia. Bagaimana ketika Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan? Anda bersyukur, Anda bahagia. Seperti itu nyata. Itu syaratnya ya Bapak Ibu. Syarat yang ketiga, percaya. Percaya bahwa semesta akan mengabulkan, semesta akan mendukung. Apalagi sekarang sudah diajari Bang El sadar nafas. Dan yuk kita praktek sebelum kita akhiri. Oke, kita latihan yuk Bapak Ibu. Misalnya sering, saya tidak punya masalah kok, baik-baik saja. Baik-baik saja betul. Tidak punya masalah, tidaknya akan di-delete, tapi masalahnya tetap, itu kata kunci. Jadi itu double negatif. Double negatifnya. Masalah adalah negatif. Jadi kalau Bapak Ibu ingin katakan ya, saya baik-baik saja, aman terkendali. Next. Klik di bidang. Jangan jadi anak nakal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu menyuruh anak nakal, anak menjadi nakal. Jadi apa yang Anda inginkan? Kamu mampu menjadi anak pintar dan kreatif. Kan itu pengennya. Jadi bukan jadi anak nakal, tapi pengennya apa? Anak jadi pintar, kreatif, dan sebagainya. Next. Tuhan, ini doa. Jangan di-klik dulu setelahnya. Tuhan jangan beri saya hamba cobaan lagi, ya Allah. Jangan beri. Tapi apa yang diterima oleh alam bawah sadar Bapak Ibu? Tuhan beri hamba cobaan lagi. Lah kok malah beda ya? Karena kekurangan pahaman. Jadi kalau Anda ingin, ya Tuhan lindungi dan tuntun saya. Tuhan lancarkan segala urusan di dunia dan akhirat. Jadi katakan apa yang Anda inginkan. Hindari mengatakan apa yang tidak Anda inginkan. Next. Ini selanjutnya cepat saja. Saya bukan bermaksud sombong loh, tapi sebaiknya diganti menjadi, kalau boleh saya sharing pengalaman saya dan sebagainya. Next. Sebenarnya ini kalau misalnya dibuka mute-nya bisa tetap, tapi akan sangat ramai ya, riuh sekali, tapi enggak apa. Nah ini saya harus mencapai target bagi Bapak Ibu pengusaha atau yang bergerak di bidang sales and marketing. Silahkan diubah kata harusnya menjadi apa? Mampu, yes, saya mampu mencapai target. Yang orang introvert bilang, saya membayangkan bahwa saya mampu mencapai target. Tambahi kata membayangkan, atau Anda bilang, saya memutuskan, atau saya memilih untuk mampu. Itu juga bisa. Saya lagi bangkrut. Anda suka bangkrut? Enggak kan? Enggak, siapa yang suka bangkrut? Jadi kata lainnya, apa yang Anda inginkan? Saya belum, atau saya segera punya uang. Kondisinya, jadi tidak ada penolakan di hati kecilnya. Emang kamu belum punya uang? Iya, tapi saya memang belum punya uang dan saya segera punya uang. Tidak ada penolakan di hati kecil kita. Next. Pekerjaan ini suka sekali. Sulitnya pekerjaan ini. Hindari kata-kata sulit itu. Apa yang sebenarnya yang ingin Anda sampaikan? Sekali lagi, tidak akan di-delete oleh alam bawah sadar kita. Yang tinggal adalah mudah. Pekerjaan ini memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Dan nah kan, saya tahu aja saya masih kepleset. Pekerjaan ini sangat tidak mudah dilakukan. Dan saya bla 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 bla. Ya. Jadi tidaknya nanti akan di-delete. Yang terakhir, nah ini orang yang suka memuji tetapi kemudian mengangkat kemudian menjatuhkan lagi. Sebaiknya kalau member RSN tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Karangan bunganya sudah bagus tapi warnanya suram. Nah, coba kalimat yang lebih bagus apa? Tapi diganti dengan kata dan.
karangan bunganya sudah bagus, dan lebih bagus lagi jika kombinasi warnanya lebih cerah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Jika Bapak Ibu ingin memahami, Anda bisa putar-putar langsung. Nanti Mas Taufik akan akan posting di YouTube-nya Rumah Sehat Nusantara, dan Bapak Ibu bisa pelajari lagi saat melakukan atau menulis afirmasi, ya, supaya akan lebih bisa sinkron antara pikiran sadar Bapak Ibu dan pikiran bawah sadar. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Iya, wow, luar biasa sekali materi yang barusan disampaikan oleh Bu Eti.